Warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan saya Vivin Suci Radiana SPD, mahasiswa PPG Kemenak periode 4 di LPTK UINSI Samarinda dengan NIM 2511301199 mengajar di SMP Negeri 44 Samarinda. Pada hari ini, Senin 6 Oktober 2025, saya akan melaksanakan pelaksanaan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Demikian perkenalan saya, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sudah sarapan semua? Sudah. Berarti kita bisa mulai belajar? Sudah. Marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Ada yang tidak masuk hari ini? Sebelum kita belajar, yang suasananya makin ceria, semuanya berdiri. Kita explain dulu ya. Ada di sini. Bertepuk tangan sekali lagi. Bertepuk tangan. Hanya satu langkah. Bertepuk tangan sekali lagi. Bertepuk tangan. Dua langkah. Bertepuk tangan sekali lagi. Bertepuk tangan. Badan sambil tertawa. Bertepuk tangan sekali lagi. Bertepuk tangan. Adalah itu. Kita akan membuat kesepakatan kelas yang akan kita sepakati bersama. Kesepakatan yang pertama adalah mendengarkan penjelasan guru dengan sopan dan tidak berbicara sendiri. Kita sepakat? Jadi kalau saya menjelaskan, kalian cukup dengarkan. Ya. Terus yang kedua, tidak berkata kasar, mengejek atau menyebut perasaan orang lain. Ya, tidak ada yang berkata kasar selama jam pelajaran ini berlangsung. Terus yang ketiga, saling membantu dalam hal kebaikan. Nanti akan ada kelompok dan semua kelompok wajib kerjasama untuk cari jawaban. Ya. Sampai sini kita sepakat? Kita lanjutkan. Untuk tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan perintah agama untuk sujud syukur, sawi, dan tilawah dengan benar. Materi kita hari ini tentang macam-macam sujud. Ya. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan tata cara sujud syukur, sawi, dan tilawah dengan benar. Terus yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan hikmah melaksanakan sujud syukur, sujud sawi, sujud tilawah dengan benar. Jadi tujuannya ada tiga yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Oke, selanjutnya, apa yang seharusnya dilakukan jika lupa rokaat? Biasanya ngapain kalau lupa rokaat? Ada yang bisa menjawab? Ya? Ya? Apa? Sujud sahwi. Ada yang lain? Pernah kan dalam lupa rokaat sholat? Biasanya ngapain? Ngulang sholat kan? Ngulang. Oke, ngulang sholat. Terus yang kedua, bagaimana kalau mendengar ayat sajadah? Pernah dengar ayat sajadah? Biasanya ngapain?
biasanya. Oke, ada yang dibaca berarti ya. Oke, yang ketiga, bagaimana cara kita mensyukuri nikmat besar dari Allah? Gimana biasanya? Caranya kita bersyukur gimana? Oh, misalkan naik kelas, caranya bersyukur gimana? Mengucapkan alhamdulillah. Selain itu apa? Melaksanakan? Berarti kalian kalau misalkan lomba terus menang langsung sujud, begitu? Langsung sujud syukur. Sujud syukur. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang diterima. Contohnya apa? Tadi kayak naik kelas. Terus yang biasa itu lomba nari misalkan dia juara. Jadi ungkapan rasa syukurnya itu dengan cara sujud, yang namanya sujud syukur. Sujud syukur. Oke, sujud syukur itu bukan hanya ungkapan rasa terhindar dari mara bahaya. Contohnya ada banjir, kalian selamat. Itu juga disunahkan untuk sujud syukur. Sujud syukur ini hukumnya adalah sunnah. Ya, kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak dapat dosa. Itu doa sujud syukur. Ini biasanya di puji-pujian. Kalau misalkan kita mau sholat, doanya Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ada pujian ini? Biasanya bisa kan? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dalam sujud syukur itu dikerjakan satu kali saja sujudnya. Bisa setelah sholat atau dalam waktu ini spontan. Pernah lihat acara televisi yang bedah rumah? Rumahnya jadi terus tiba-tiba sujud? Nah, itu adalah sujud. Sujud syukur ini dianjurkan untuk kita dalam keadaan sudah bersuci, dianjurkan. Ya, dalam keadaan sudah bersuci, maksudnya sudah wudu dan menghadap kiblat serta menutup aurat ya pasti. Selanjutnya yang kedua ada sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan ketika membaca atau mendengar ayat sajadah. Ayat sajadah itu biasanya ada tanda kubah di dalam Al-Quran. Pernah lihat? Biasanya warnanya hitam. Tanda kubah itu. Kalau setiap ketemu tanda itu, maka disunahkan untuk sujud. Namanya sujud tilawah. Sujudnya dikerjakan sebanyak satu kali. Hanya satu kali. Di dalam Al-Quran ada 15 surah yang ada tanda surah sajadah. Akan cari di buku paket. Buku paketnya bisa dibuka di halaman 78. Ya, buku paketnya silakan dibuka di halaman 78 untuk menjawab LKPD atau lembar kerja kalian. Untuk yang dikerjakan aktivitas 1 dan aktivitas 2.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk dilaksanakan fitrah seorang boleh dengan sejarahnya dan terhindar dari bahaya. Dua. Berarti boleh. Oke, lanjut. Ada kelas 2? 1. Sujud tilawah dalam sholat. Ketika sedang berdiri dalam sholat, membaca ayat sajadah atau imam membaca ayat sajadah, langsung mengerjakan sujud 1 kali dengan membaca doa sujud tilawah. Setelah sujud langsung berdiri lagi dan melanjutkan sholat kembali. Sujud tilawah di luar sholat, berdiri menghadap kiblat, melakukan sujud cukup 1 kali. Berniat sujud tilawah 2, 3. Takbiratul ihram 2. Menghadap kiblat, niat sujud syukur 3. Doa sujud syukur 3. Mendekat. Oke, kita bahas dulu yang aktivitas 1 di nomor 3. Jadi, saat pembagian rapot kelas kenaikan kelas, Ahmad seketika itu langsung sujud syukur di lantai kelas ketika tahu bahwa ia peringkat 1 di kelas. Apakah benar melakukan sujud syukur? Sujud syukur itu dilakukan di luar sholat. Bisa dilakukan secara spontan ketika mendapatkan suatu nikmat. Ya, oke. Tapi harus dilihat juga tempatnya ada najis atau tidak. Ya, di kelas biasanya ada najisnya atau tidak? Ada. Makanya alangkah lebih baik dalam keadaan suci atau bersih tempatnya. Tapi kalau dia mau langsung sujud boleh nggak? Boleh, tapi dianjurkan untuk yang dalam keadaan suci. Ini misalnya suara subuh cuma baca sekali. Asal ada.
dalam sholat. Jadi lagi berjamaah. Ya. Terus, tapi maksudnya di sini lain. Jadi lagi sholat tarawih, imamnya lagi baca ayat sajadah. Tapi ternyata imamnya tidak melakukan sujud tilawah. Maka sholatnya tetap sah. Karena sujud tilawah adalah sunnah. Oke. Terus kok ada makmum yang bingung? Kalian pasti bingung. Ini perasaan ada ayat sajadahnya, tapi kok nggak sujud? Oke. Jadi kalau konsep yang namanya ada makmum dan ada imam dan ada makmum, maka makmum itu mengikuti imam. Jadi kalau imam tidak sujud, maka makmum tidak sujud. Sampai sini paham? Paham. Jadi apapun yang dilakukan imam, itu makmum wajib ikut. Kalau imamnya sujud, berarti makmumnya juga ikut. Begitu juga sebaliknya. Kalau imamnya tidak sujud, maka tidak sujud. Sholatnya masih dianggap sah. Dan imam tidak perlu melaksanakan sujud sahwi karena lupa, tidak perlu. Ya. Nah, nanti ketika misalkan imamnya atau makmumnya ngasih tahu, Pak, tadi ternyata ada bacaan ayat sajadah, Bapak lupa sujud tilawah. Maka sujud tilawahnya boleh diganti di luar sholat. Begitu. Ya, paham? Sampai sini paham? Jadi apapun yang imam lakukan, makanya makmum wajib mengikuti. Ya. Kecuali imam salah bacaan atau salah rakaat, maka makmum wajib mengingatkan. Caranya gimana? Kalau yang laki-laki menyebut tasbih dengan subhanallah. Kalau yang perempuan gimana? Tepuk satu kali mengingat imam. Ya, jangan nyari, kali aja. Oke, begitu. Ya, jadi tidak perlu ada tambahan lagi untuk sujud sahwi. Ya. Sampai sini paham? Oke, terus yang kedua, ada makmumnya dengan bahwasannya rumahnya selamat dari kebakaran. Dia mau melaksanakan sujud syukur. Maka dia mengerjakan sujud syukurnya setelah melaksanakan sholat tarawih. Jadi setelah salam dia boleh sujud. Karena sujud syukur itu hanya dikerjakan di luar sholat. Beda sama dua sujud yang lain. Kalau sujud sahwi pasti di dalam sholat. Kalau sujud tilawah boleh di dalam dan boleh di luar. Tapi khusus sujud syukur. Sudah terbacakan kasusnya? Oke, selanjutnya. Apa pelajaran yang paling penting yang kalian dapatkan pada hari ini? Angkat tangan. Silahkan. Tahu jenis-jenis syukur? Apa? Tahu jenis-jenis sujud. Yang lainnya? Ya, lagi. Tahu tata caranya sujud. Oke. Ada lagi? Betul. Tahu niat sujud. Ada lagi? Pelajaran apa sih? Ya, kita tahu bacaan sujud. Bacaan sujud terus kan itu? Sama apa? Macam-macam. Gimana perasaannya? Ya, silakan tadi. Jadi tahu hikmah sujud. Jadi tahu hikmahnya sujud. Itu sebenarnya ada banyak macam-macamnya sujud. Tahu hikmahnya atau manfaatnya sujud. Kalau selama ini kita cuma tahu gerakannya, sekarang kita tahu manfaatnya. Gimana perasaannya hari ini? Senang. Oke. Dan sebelum saya hadir, saya kasih tes besar dulu. Jelaskan baca bab sujud syukur. Saya minta Adinda, coba jelaskan penyebabnya apa sih sujud syukur itu? Kenapa orang melaksanakan sujud syukur dan kenapa? Apa Adinda? Ketika mendapatkan nikmat. Oke. Ada lagi yang mau kasih tepuk tangan dulu. Oke, silakan. Selamat dari marah bahaya. Betul. Tepuk tangan dulu. Berapa kali sujud pada sujud tilawah? Sujud tilawah berapa kali? 1. Wah,
dikerjakan di dalam sholat. Ada yang ditanyakan sampai sini? Tidak ada. Oke, untuk tugasnya silakan mencatat sujud pengertian sujud syukur sambil tilawah ya, nanti ditaruh di buku catatan, silakan dirangkum beserta doanya. Kita akan ketemu di minggu Bye-bye.